Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Drakor. Cerita dimulai saat di zaman Joseon, wali kota Damryong sedang menyalakan dan melambungkan lentera bersama para penduduk. Namun, salah satu lentera tidak melambung seperti yang lainnya dan membuat Damryong mengikuti arah lentera itu. Lentera itu bergerak di pinggir pantai. Ternyata di balik lentera itu ada sesosok putri duyung yang dulu ia pernah selamatkan. Damryong menanyakan apakah ia bisa bertemu dengan putri duyung itu lagi. Putri duyung memberitahu jika ia akan menjadikan nyala lentera sebagai tanda agar bisa bertemu dengannya. Damryong menyalakan banyak lentera dan melambungkannya di laut. Ia menggunakan perahunya untuk bertemu dengan putri duyung. Mereka pun bertemu kembali. Di masa modern, Junjae menghampiri kembali wanita yang ia tinggal di mall. Wanita itu menggigil karena udara dingin akibat hujan. Junjae membawanya pergi. Junjae membawa wanita itu ke kamarnya dan memberinya pakaian untuk ganti. Jin-ok yang menyadari kalau ia telah ditipu, marah dan meminta bawahannya untuk menangkap penipu yang berpura-pura sebagai jaksa dan meminta bawahannya untuk membunuh penipu itu. Junjae sedang bermain laptop. Wanita itu tiba-tiba mendekatinya dan merasa penasaran. Junjae memberikannya dan pergi tidur. Semalaman, wanita itu mempelajari berbagai hal di laptop Junjae. Ketika bangun, Junjae melihat wajah wanita itu yang bergadang semalaman di depan laptopnya. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Namdo memberitahu jika Junjae dalam masa pencarian karena ia dapat dilacak dari ponsel yang masih ia gunakan. Namdo menyuruhnya untuk segera kabur. Ketika akan pergi, Junjae kembali masuk ke kamarnya karena hotel yang ia tempati sudah dikepung oleh banyak orang. Junjae pun kabur lewat jendela. Mereka yang melihatnya bergegas mengejar. Di dalam pengejaran, Junjae mengayuh sepeda yang ia temukan di jalan. Ketika ada yang mendekat, wanita itu menendang para bawahan Jin-ok satu persatu. Namun, salah satu bawahan Jin-ok menodongkan pistol ke Junjae. Walaupun Junjae melakukan trik hipnotisnya, tetapi dia tidak terpengaruh, sehingga mereka berhasil menangkap Junjae. Wanita itu yang melihatnya langsung mengikuti mobil mereka dengan sepeda. Wanita itu berhenti di depan mobil mereka, sehingga mobil itu menabrak kedai di pinggir jalan. Situasi ini dimanfaatkan Junjae untuk keluar dari mobil dan kabur. Junjae menelpon temannya dengan telepon umum dan mengatakan jika ia butuh bantuan karena ia tidak bisa menggunakan kartu kredit dan ponselnya. Bahkan ia tidak memiliki uang tunai. Mereka mendatangi gereja yang diberitahukan temannya Junjae. Ketika masuk, temannya memanggil Junjae sebagai pendeta. Seluruh jemaah mengira jika Junjae adalah seorang pendeta yang didatangkan ke gereja itu. Semua orang melihat ke wanita itu. Junjae berpura-pura mengatakan jika wanita yang di sebelahnya adalah istrinya. Dia tidak bisa berbicara karena telah mengalami kecelakaan. Namun secara tiba-tiba wanita itu justru menyapa para jamaah dan membuat Junjae terkejut. Junjae memarahinya karena ia tidak menyangka jika wanita itu dapat berbicara. Padahal selama ini dia hanya diam saja. Wanita itu mengatakan kalau ia mempelajari semua ucapannya dari laptop. Wanita itu menanyakan apa maksud dari istri. Junjae menjelaskan jika itu bukan apa-apa, yang dimaksud hanyalah seorang teman. Junjae bersama temannya merencanakan penipuan yang akan dilakukannya. Mereka berencana menipu para jemaah untuk mengamalkan uang mereka.
Malam harinya, ketika di kamar penginapan gereja, wanita itu menanyakan apa maksud cinta. Junje mengatakan jika sebaiknya ia tidak merasakannya. Hal ini membuatnya penasaran dan mendekat. Akhirnya, Junje menjelaskan kalau cinta adalah kekalahan dan menyerahkan, karena mereka yang merasakan cinta akan mempercayai orang tersebut apapun yang terjadi. Junje meminta wanita itu agar mengatakan kata-kata ini hanya untuk orang baik. Wanita itu pun langsung mengatakan kalau ia mencintai Junje. Junje menasehatinya kalau ia tidak boleh percaya dengan Junje karena belum mengetahui Junje yang sebenarnya. Wanita itu mengatakan kalau Junje adalah orang yang baik, karena jika tidak, ia tidak akan kembali dan mengulurkan tangannya. Karena perkataan ini, Junje mendekati tempat tidur wanita itu dan memasangkan gelang yang ia curi darinya. Esokan harinya, Junje mendapatkan imbalan dari temannya karena telah berhasil melakukan penipuan kemarin. Junje dan wanita itu pergi ke mercusuar ujung pantai. Junje mengatakan ada legenda yang mengatakan kalau setiap orang yang berpisah di sini akan bertemu kembali. Ia pun bercerita kalau ia berpisah dengan ibunya di menara ini, tetapi ia tidak pernah bertemu kembali dengan ibunya. Tiba-tiba segerombolan bawahan Jin Uk datang dan mengepung mereka. Junje tidak bisa kemana-mana karena ia ada di ujung tebing dan semua pistol menodong ke arahnya. Wanita itu menggandeng tangan Junje dan melompat ke dalam laut, sehingga para bawahan Jin Uk merasa kesal karena mereka tidak berhasil menangkapnya. Di dalam laut, Junje melihat wujud asli wanita itu. Dia adalah Putri Duyung. Putri Duyung itu berenang menghampiri Junje dan menciumnya.